Halo semuanya, balik lagi sama kita Zugeng. Sopan kita hari ini ya, luar biasa. Ada Zaki, mana Zaki, assalamualaikum ya. Dari Tuan, dan Fatwa, sama Berti, Gang, let's go. Tapi ini pembukaannya udah cukup baik ya. Baik. Sopan, Iya. santun. Sopan ini kayak Tapi Ridwan tuh harus selalu paling akhir. Kenapa? Kenapa? Karena ada W-nya nggak bisa bareng. Oh iya benar. Iya kan? biar pas aja gitu. Kita ulang lagi. Ulang lagi sekali lagi ya, sekali lagi. Berarti itu ditaruh paling terakhir disebutinnya. Ya, itu maksud gua. Jadi kita bisa berbarengan untuk Yes. Yoi. Ya, silakan. Ada gua Berti, ada Zaki, ada Fatwan, ada Ridwan. Wih. Geng. Alright, langsung aja. Hari ini kita mau bikin konten mitos seputar vape dan Yes. kita akan coba jawab apakah itu benar, fakta, apakah dia cuma sekedar mitos. Betul. Langsung saja kita sambut Zaki Pertama. pakai liquid. Jadi Tapi kita- sebelum kita sambut Zaki pakai liquid, Mas tahu dulu. Nah, Gue udah pakai nih Lunar Eclipse. Akhirnya ada di tangan ya. Setelah minggu lalu cuma dapat bocoran, cuma ngerasain satu pipet doang. Iya, betul. Hari ini udah dapat barangnya. Dan memang betulan enak guys. Kemarin gue cobain di Enak banget. RTA, sekarang gue pakai di Reload. Dua-duanya sama-sama mantep. Dapat aman ya cake-nya rasanya, asik banget ya. luar biasa, bro. Kayak Nikmat. makan Ini liquid yang sangat sopan. Yoi. Yoi. Mantap Gue nggak banget. biasa, ya. gue nggak gede-gedein brand gue sendiri. Ini rasanya tuh Ada kayak kecanggungan ini gua. rasanya kayak makan warteg habis Jumatan sih. Waduh. The best banget. Nikmat ya, nikmat. Nikmat. Jadi bisa didapatkan di website terdekat Yap. yang kalian sayangi, silakan dicobain. Dan harganya 140.000 ya. Nah, gila nggak tuh? Jangan. Jangan 115.000 ya. ya. Wah, itu bahaya. Karena kita harus mensupport industri ini dengan cara membeli dengan harga MSRP. Betul. Oke. Oke. Zaki, Yang silakan. pertama, silakan Bapak Zaki. Mitos atau fakta? Nge-vape Nah. bikin gendut. Nah, ini kita sempat pernah ngomong gini ya. Ini sering sih. Sering banget padahal. Iya. Berarti Gendut yang bikin gendut, bukan nge-vape yang bikin gendut. Justru kalau menurut gua nge-vape tuh bikin kurus cuy, sama kayak rokok konvensional gitu. Dia ada sensasi buat nahan lapar ya. Kadang-kadang Bikin juga kalau kenyang. iya, Kalau bikin kenyang. cuman mungkin karena ada mitos ini karena ada rasa manis dari si vape itu kan, jadinya kalau misalnya emang perut lapar kepancing gitu, jadi pengen makan. terfishing ya dia. Ada beberapa Iya trigger, sih. psikologis, tapi memang ada beberapa orang yang ke-trigger karena ada flavornya, ada rasanya. Iya. Kayak Jadi gitu. kalau belajar dari pengalaman juga dulu, gue sebelum mulai vaping itu ya berat gue berapa belas kilogram yang lalu lah ya. Iya, iya. Terus akhirnya jadi membesar karena emang biasanya tuh kayak nge-puff terus kayak misalnya pakai liquidnya creamy misalnya kayak cheesecake gitu. Terus jadi kayak men-trigger gue jadi pengen makan cheesecake kayak Nah, gitu akhirnya berarti itu sebenarnya men-trigger adalah diri sendiri. Betul. Iya. Tapi si vape-nya itu sendiri 0 kalori, jadi nggak Iya. ada istilahnya dia gendut, itu aja sih. Nggak ada. Yes. Lihat aja badannya Ridwan. Dari dia mulai nge-vape sampai sekarang segini aja. Segini ya. 10 kilo. Iya. Padahal Iya. makan nasi padang udah banyak banget ya. Wan. Kecuali kalau makan nasi padang 3 bungkus terus nge-vape baru ya. Nah, metabolismenya dia. Bisa. 37 kilo loh bedanya sama gue dia. Jadi nge-vape bikin gendut. Itu adalah mie. Lanjut. Lanjut, Sekarang yang Ridwan. kedua. Mitos tuh permen ya? Nice. Ridwan, yang kedua. Kedua ya, kebanyakan nikotin bikin mabok. Itu menurut gua fakta. Ya. Emang Iya iya. fakta. Bukan mabuk sih. Sebenarnya bukan sih, tapi memang efek nikotin itu ada efek kayak relaksasinya. Jadi kayak misalnya lo nge-puff liquid dengan nikotin yang tinggi, biasanya tuh kayak cepet nyender, Iya. nyantai, kayak Iya. gitu. Tapi kalau dibilang mabuk ya enggak lah, Iya. karena kan efeknya juga cepat. Maksudnya kayak lo begitu puff kayak sebenarnya mungkin ya, mungkin dari efek dari nikotin itu sendiri kan jadi kayak lebih ngerelaksasi pikiran kita juga Iya. gitu. Iya. Kayak gitu. Jadinya nyender ya. Jadi ada satu contoh kasus dulu sebelum gue berteman sama vapers yang faedah gitu. Gue nge-vape sama teman-teman yang agak nyebrang gitu. Jadi dia punya nikotin yang ekstraknya yang buat nambahin itu. Jadi dia itu tahu lu kalau nggak salah 50 mili ya, Oke. 50 mg. Per satu berapa ya? Pokoknya di botolnya tulisannya 50 mg dia itu pure nikotin. Tetesan ke RDA, langsung nih ke koilnya. Buset. Disuit, kalah duluan, sikat, batuknya 3 rebo. Itu nggak boleh dicontoh. Jadi contoh, jadi Iya, contoh. contoh. Ini contoh ekstrim aja. Abis itu nggak lama nyampe mobil dengan satu puff itu
di mobil perjalanan dari Tebet sampai Kemang itu cuma nempel sama senderan bangku mobil, keringet dingin. Iya, jadi gue pernah ngerasa itu juga soalnya. emang karena efeknya tuh kayak gitu. Jadi efek Iya. nikotin emang kayak lu ngerasa relax lebih. Kalau misalnya berlebihan kadang-kadang pusing, terus ada juga yang mual, ada juga Ada, yang iya. berkeringet dingin. Jadi juga kayak mungkin juga beberapa teman-teman di sini udah tahu, ada juga yang mungkin belum tahu kan di sini tertulisnya misalnya 3 mg. Itu hitungannya per mililiter, bukan per botol. Jadi kalau tadi 50 mg ditetesin, nah berapa mili itu ditetesin? Itu masuk ke badan lo ya sebanyak itu. Makanya gue juga sering sampaikan bahwa kalau misalnya lo pakai Hynix jangan abusive. Jadi di dalam satu kali cycle penggunanya let's say 5 kali puff aja udah cukup. Betul. Itu over nikotin ya jadinya. Dan sebenarnya badan kita udah udah terlalu terbiasa. Maksud gua gini, contoh kasus yang teman-teman vapers yang muslim mungkin rasain, kalau lagi bulan puasa tuh biasanya. Ya, pas buka ya. Pas buka lu vape tuh langsung efeknya kayak mabok gitu. Iya, keliangan Kayak ada kepala. fly gitu. Jadi mitos atau fakta? Fakta. Kalau terlalu banyak. Iya, terlalu kan mabok ya, maksudnya Iya, lebih bukan kayak mabok. Iya, lebih iya, ngerasain iya. efek yang seperti itu. Betul. Jadi itu normal. Betul. Jadi efeknya bukan mabuk tapi nyender ya. Nyender, bro. Tapi nyender. Oke. Kemudian, Next. Patuan. Nikotin 6 lebih enak daripada nikotin 3. Atasnya. Oh, salah. Meletek atau ajan? Oke. Yang ketiga ya. Patuan, silakan. Yang ketiga adalah meletek atau speedback bikin Sariawan. Oh, nah ini pembahasan yang pernah dibahas dengan cukup panjang ya soal meletek dan tidak meletek. Sebenarnya kalau meletek itu tidak selalu speedback sebenarnya. Yes. Bisa lo akalin dengan cara wicking-nya itu lebih tipis, tapi juga kebanyakan juga nggak speedback. Coba firing lo gini, basah nggak? Oh gitu triknya. Kagak, Pak. Nah, kalau nggak basah berarti Sucuk dia panas. Nah, kalau lo panas berarti artinya itu speedback. Oh, oke. Nah, ketika speedback mungkin ada kemungkinan bisa kena sariawan, ada kemungkinan karena kalau kita firing kan otomatis si liquid ini kan dipanaskan dengan suhu yang mungkin di atas 100 derajat Celcius mungkin ya. Nah, misalnya kayak dia naikkan kayak ada bunga-bunga si liquidnya tuh. Itu kalau kena bibir lumayan tuh. Bisa jadi juga kena itu dari sariawan. Nah, Cuman kalau misalnya lu setnya dia tidak speedback dan tidak ada cairan panas yang masuk ke mulut, sebenarnya enggak, karena meletek cuma kayak apa ya, kayak orgasm doang sebenarnya yang Iya. pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kayak ada orang yang suka sensasinya meletek, ada juga yang suka yang nggak terlalu meletek, yang clean, yang nggak ada suaranya. Jadi kalau misalnya dia speedback mungkin ada kemungkinan bisa sariawan. Iya. Cuman kalau nggak speedback aman sih. tapi gue tahu satu nge-vape yang bikin sariawan, bro. Oh, betul. Lagi ngobrol kayak gini, Dibuka capnya. ya kan? Isi liquid, Langsung apul, digini. serobot, udah sariawan. Sering banget biasanya orang kayak gitu. kayak Ada beberapa teman gue yang suka kayak gitu. Gue sering. Gue pernah kejadian sekali. Pernah dia Lupaan. sampai ngecap itu. Iya panas. Kalau itu jelas sariawan. Sariawan. Bakar. Oke, jadi itu sebenarnya bukan mitos juga, bukan fakta juga. Iya, tergantung. Kalau Tergantung. dia speedback, Betul. kalau dia speedback dengan ada liquid panas yang masuk ke bibir lo ya sariawan. Yang Fakta. bisa terjadi sebuah sariawan ya. Betul. Oke. Next. Jadi meletek bikin sariawan, mitos atau fakta Mungkin ada di tengah-tengahnya tuh ya. Iya, karena gue selalu feedback, mungkin nggak selalu sih, tapi Sering. sering feedback tapi nggak pernah sariawan sih Yes. kalau gue. Nah lanjut, ini Nick 6 lebih legit, rasanya ini bahasa gitu. Oh iya. Kemudian Nick 6 lebih legit rasanya daripada Nick 3. Ini mitos atau Yang fakta? suka pakai nick 6 dan nick 3. Ada apa-apa lagi? Kalau saya Enam. Nick 3, Wah. all day. Nah, gua Oke. enam. Jadi kalau dari pengalaman sih ya, gue lately suka ngebahas liquid dengan nikotin 3 dan juga 6 di video yang sama gitu. Emang sih rasanya nick 6 itu kebanyakan lebih memuaskan karena kayak lebih greget, lebih nebelin rasanya sebenarnya kalau menurut gue. Cuman balik lagi tergantung dari preferensi dan juga settingan. Kalau misalnya lo pakai nick 3 aja udah tebel ya dan tenggorokan lo cuma kuat di nick 3 doang, ya nggak perlu. Oke. Tapi emang kalau secara rasa mungkin kayak yang lo rasa lo pakai 6, pas Gua- lo pakai 3 lo rasanya Oke. gimana? Kalau gua bedanya gini, kalau pakai 6 memang itu yang udah ada gregetnya. Kalau pakai 3 tuh kayak buat gua jadi Lewat chain doang. fake. Itu lebih cepet lah gitu penggunaannya gitu. Kalau nikotin 6 tuh 2-3 kali puff ada berhentinya. Udah. Nah, ada tandanya, gua ada tandanya. Tapi kalau dibilang lebih legit atau enggak, menurut gue itu balik lagi ke selera sih kayaknya. Gitu. Kalau misalkan namanya juga terlalu gigit, gue juga tidak nyaman.
Betul. Kalau yang gue temukan sebenarnya ada beberapa rasa yang kayak bisa lebih tebal di 6. Rata-rata yang creamy base cake itu rata-rata kayak gitu. Oke. Kebanyakan ya. Oke, jadi lebih dapet feel-nya Kayak gitu nih. misalnya base flavornya kayak ini ya, kayak misalnya inilah kayak cake itu kan ada cake-nya kan, cake sama cream gitu. Nah, ketika kalau coba 6-nya itu akan lebih terasa dapet ya. mouthful banget gitu. Oke. Beda ketika lo cobain 3-nya mungkin akan ngerasa wah manis nih. Berarti lebih tebel kayak lebih gua kayak lagi makan. Iya, Iya. kayak gitu sih mungkin. Jadi itu mitos atau fakta Berti? Nick 6 lebih legit rasanya daripada Nick 3, mitos atau fakta? Sebagian fakta. Sebagian Sebagian. bisa dikategorikan fakta lah. Iya. Berarti bisa dikategorikan selera ya. Selera. Oke, Oke. next. Next Mas itu Zaki. Next apa tadi? Liquid creamy bikin mual. RDA 2 lebih enak daripada RDA single. Wah. Iya, ya gitu. Iya. Nah, berarti itu selera. Lebih ke beda sih karakternya. Iya, karakter juga beda. Kalau yang gua rasain sih seperti itu. Cuma kalau dibilang lebih enak atau enggak, ya nggak selalu. Ini aja gua pakai single padahal gua punya dual gitu. Jadi ada situational kalau kata Iya. kata gitu loh. Tapi situationalnya itu seperti apa? Coba kita tanya Bung Fatwa dan Bung Zaki. Oke, kalau dari gue ya, Iya. sebenarnya balik lagi ke RDA-nya single atau dua coil itu sebenarnya menurut gue punya karakteristik yang beda. Kalau dibilang enggak itu juga nggak bisa di head to head sebenarnya. Kalau dibilang enakan mana pasti tergantung pemakaiannya. Lu baik lagi, lu karakternya gimana? Lu apakah lebih suka yang single, chill gitu nyantai, emang lu lagi woles aja hidup lu gitu. Bisa jadi. Lu bisa pakai single gitu. Terkadang lu pengen pakai single karena lu lagi pengen nyantai gitu, nggak terlalu cloudy, tapi flavor tetap dapet segala macam ya lu boleh pakai single. Tapi kalau yang emang basicnya, kalau gue lebih suka dua karena Kalau chaser dulu. Tapi nggak pernah ikut kontes. lebih nyata sih kalau gue. Nah, kalau gue tuh emang Kayak lebih apa ya, lebih cloudnya lebih banyak ya. Lebih dapat lah menurut gue. Tapi baik lagi situasional aja gitu. Kalau misalkan lu aku pengen banget pakai muak, tapi pengen nyantai gitu. Iya. Ya lu silakan ke single coil, nggak apa-apa, ganti-ganti aja. Iya. Ganti aja. Sebenarnya iya sih, maksudnya ya mungkin bisa kita korelasikan ke kayak mobil kan ada all wheel drive, ada Yes. front atau rear wheel drive kan. Oke. Ya kalau misalnya yang all wheel drive otomatis secara performanya akan lebih maksimal. Betul. Ya. Dan sama juga kayak misalnya RDA kalau coilnya di 2 otomatis kan dia lebih terpanaskannya lebih maksimal juga. Yes. Iya. Tapi bukan berarti RDA single coil itu nggak semaksimal RDA 2. Betul. Lagi tergantung bagaimana lo build-nya, lo tahu karakter RDA-nya seperti apa. Betul. Dan bahkan ada juga RDA single yang mungkin rasanya bisa ngalahin dual dari segi layer, dari segi detail flavornya. Ya beda-beda juga sebenarnya gitu. Tapi Tergantung budget berarti. maksud gue sebenarnya kayak kalau apa ya, kalau single coil tuh lu emang buat nyantai sih. Iya. Tapi lu masih dapat layer by layernya. Emang gue lagi santai banget hari ini. Nah, kayak ini lu kan punya dual coil, lu punya single coil. Yo, Kan? Kalau lu mau nyantai lu single coil juga. Nah, Asik boleh banget. paksaannya boleh paksaannya boleh lihat. Boleh. Jadi secara logika bisa dikatakan iya. Bisa Karena dikatakan iya. dia menggunakan coilnya di 2, otomatis lebih terpanaskan lebih maksimal. Betul. Dan flavornya bisa lebih terdeliver dengan jelas. Tapi balik lagi kalau lo paham untuk setting single coil pun dengan settingan yang lo dapetin di atas sweet spotnya, ya nggak bisa, bukan tidak mungkin bisa ngalahin dual coil juga gitu. Yes. Gitu. Jadi RDA 2 lebih enak daripada RDA single? Tidak juga. Yes, but no. Iya. You know? Kita banyak yang ada di tengah-tengah ya Iya, jawabannya. iya. Yes, Jadi but no. ini lebih ke mifak ya. Iya. Mifak ya. Mitos dan fakta. Mifa. Lanjut, Ridwan. Selanjutnya, itu satu fakta, liquid creamy bikin mual, liquid fruity bikin radang tenggorokan. Gua dulu boleh nggak? Gua dulu Boleh, boleh. Selama gua pakai liquid creamy, gua tidak pernah ngerasa mual. Oke. Mungkin gua pernah mual karena over nicotine. Oke, itu bisa. Iya, ada over nicotine. Jadi gua terlalu Jadi lu kayak gitu. Iya, ada tuh gitu. Ternyata oh iya, gua belum makan. Jadi gua belum makan, perut gua kosong, cuma gua hantem Asam lambung naik. Nah, itu emang asam lambung agak, mulut kita jadi bau baterai kan. Gitu. Oh, baterai venting lagi. Bau baterai. Gitu ya? Bau lambung mulut kita. Nah, itu menyebabkan mungkin karena nikotinnya gue yang masukinnya terlalu banyak Terlalu kali ya banyak. nikotinnya, jadi ya naik lah asam Oke. lambung gue. Tapi kalau untuk liquid fruity sendiri kena radang tenggorokan, gue bukan pengguna fruity banget. Tapi walaupun gue tetap pakai untuk cleansing palate lah.
bersihin mulut gitu biar segar gitu. Tapi gue nggak pernah sampai sakit tenggorokan sih. Bahkan kalau misalkan ada orang tuh beberapa temen gue yang lu pakai liquid ini aja, ini udah dingin kok. Kurang dingin bang. Ada tuh yang pakai yang dinginnya dingin banget sampai ke ubun-ubun gitu. Tapi mereka nggak pernah sakit tenggorokan. Mungkin kondisinya lu lagi harus kurang minum air juga bisa terjadi itu. Sebenarnya sih kalau gue bisa nambahin, ada beberapa karakter liquid yang mungkin nggak cocok sama lu. Maksudnya secara ingredientsnya, gue pribadi menemukan di beberapa liquid dengan base tiramisu, kalau gue pasti mules. Tiramisu ya? Tiramisu gue. Gue tiramisu pusing. Nah, jadi misalnya kayak lu kacang, jadi masing-masing orang tuh kayak ada yang kayak nggak cocok ketika ketemu dengan satu rasa itu, kayak misalnya lo hajar terus, lo akan ngerasain kayak, gue gini ya. Dan itu gue konfirmasi ke temen gue yang bikin liquidnya, dia bilang itu hal yang lumrah sebenarnya, sama halnya kayak lo ketika pagi-pagi ngopi pasti mules. Kan tiramisu ada toppingnya juga tuh, jadi kayak base. Nah mungkin faktornya adalah ketika tubuh lo udah terbiasa dengan ketika lo bertemu dengan aroma atau rasa seperti itu, lo akan tertrigger untuk mules. Jadi karena udah kebiasaan. Sama juga kayak misalnya liquid dingin, ada beberapa yang kayak mungkin kebanyakan kalau orang-orang yang kuat nikotin tinggi biasanya nggak kuat kedingin biasanya. Dan ketika cobain liquid dingin pasti tenggorokannya sakit. Ya berarti emang dia tuh kurang cocok. Jadi makanya kan ada yang bilang liquid itu punya penggemarnya masing-masing. Betul. Jadi lo harus tahu kira-kira karakter lo tuh sukanya liquidnya apa, terus biasa seperti apa, dan yang nggak cocok tuh seperti apa. Oke, gitu. Mantap lu Zaki. Nice. Itu lebih dilengkapi ya, jadi Dilengkapi banget. Oke, next. Belum. Good. Pakai vape bahaya bikin meledak. Oke. Dulu mungkin banyak case-nya kali jalan. Ya. Dulu banyak case-nya. Dulu tuh zaman kita mechanical mode banyak banget case-case di mana orang meledak ya. Iya, vape meledak, ada percikan api segala macam. Menurut gua inilah kurang edukasinya. Yang mungkin zaman dulu edukasinya pasti masih kurang. Iya. Karena kita source-nya juga masih sedikit mungkin. Jadi dulu kita kita baterai, ya koil dikincing, digulung gitu, terus oke udah nyala nih, terus udah sikat dia nggak ngikutin OHM. Sedangkan sebenarnya mechanical mode itu lebih susah daripada lebih kompleks daripada benar-benar pelajaran dari resistance baterainya, dari power dari baterainya, voltage-nya, dari resistance si coilnya sendiri, sama lo mesti cek juga kondisi baterai. Karena yang paling sering kejadian adalah pertama kondisi baterainya itu sebenarnya sudah nggak bisa maksimal, kayak misalnya tutup positifnya ngelupas tapi lo nggak tahu, lo hajar-hajar terus, itu bisa memicu venting juga malahan. Jadi karena si mechanical itu nggak ada safety-nya, jadi kayak langsung hajar dari power baterai aja, ketika baterainya ada masalah bisa berimbas ke situ. Jadi lebih amannya emang kalau sekarang sih menurut gua udah aman semua ya, udah ada kayak boom setting cut off gitu-gitu. Tapi masih ada kejadian nggak sih yang meledak sekarang? Kalau ini sih gue nggak pernah nemu ya. Kalau misalnya kayak ke firing sendiri lagi dimasukin di tas, itu pun juga nggak akan meledak sih, kayak karena udah 10 detik mati biasanya langsung auto cut off kan. Kayak Hexom pun juga udah ada fitur seperti itunya. Jadi tanpa layar pun dia udah ada. Jadi ya emang ada safety-nya lah. Lebih kalau misalnya dibilang masih ada yang meledak sih mungkin karena si penggunanya nggak memperhatikan Coiler kali ya. Bisa jadi kayak misalnya dia bikin coilnya paralel misalnya, terus resistannya terlalu rendah, bisa juga kayak gitu. Karena kan kalau pakai mechanical kan nggak ada safety apa-apa, dia cuma benar-benar ngajar di power baterai doang. Dia langsung lagi connect-nya kan? Langsung sentuhan ke baterai. Oke. Next itu liquid 60 mili lebih stabil rasanya dari 100 mili. Nah, ini nggak tahu ya gue ya. Nah, tapi yang jelas sih kalau misalnya liquid 60 mili mungkin kenapa ada seperti itu, karena kebanyakan liquid 60 mili di botol kaca. Iya. Nah, kalau 100 mili dia di botol plastik. Yang dimana kita ketahui bersama-sama yang namanya kaca ini kan dia nggak ada pori-porinya. Betul. Kalau plastik ada. Jadi kenapa dia lebih stabil di sini rasanya? Karena dia terjaga gitu, lebih kedap. Iya. Tapi itu kayak tergantung pemakaian lu nggak sih? Dan sebenarnya gini, kalau menurut gua ketika misalnya kayak ada satu liquid 60 mili terus dibikin 100, pas begitu dicoba 100 ternyata lo ngerasain kayak ketika sudah 30% ke bawah rasanya udah berubah. Biasanya faktornya pertama oksidasi. Kayak tadi tuh karena kan udara yang terjebak di dalam liquid plastik tuh botol plastik lebih banyak. Kalau misalnya ini kan aku buka tutup lagi. Kalau itu kan dia kejebak di dalam. Ya, jadi kayak kan di
udah dipencet Pas tuh lo, keluar, nah pas dibuka kan set masuk Tuh. lagi. Terus banyak faktor juga kayak misalnya lo neken si ujung botolnya nyentuh ke coil yang mana ada residunya di situ. Itu juga bisa jadi pengaruh juga. Oke. Dan emang biasanya ketika lo pakai 100 ml udah agak ke bawah 30% ke bawah sedikit itu udah agak berubah rata-rata karena lidah lo udah tahu rasanya, udah apal. Jadi kayak lo udah merasa beda ketika lo baru beli liquid terus lo fresh whip, impressionnya pasti beda ketika lo cobain liquid yang sudah pernah lo coba sebelumnya dan lo fresh whip, pasti beda. Iya, iya. Jadi mungkin perasaannya kayak, oh iya nih, gue udah tahu rasanya seperti ini. Terus karena lo udah terbiasa, lidahnya jadinya kayak kok berubah ya, kok ada yang Tapi ini Iya. ngaruh juga nggak? Ngaruh kayak ini ya, kayak berhubungan aja. Yang pertama kali mah, wih mantep banget. Yang Iya. 100 mesti sambil staycation. Iya. Jadi Tapi Iya ngaruh lagi. nggak dari ngomongin jumlah- liquid kan? dari- Ibu, ada yang iyain bu, parah banget. Tapi ngaruh nggak dari kayak berapa lama lu pakai liquid di botol di botol plastik? sebenarnya sih ya kalau dari gue pernah nanya juga ke teman-teman, ya sebenarnya idealnya kalau liquid botol 60 ml itu idealnya seminggu. Idealnya. Kalau botol 100 itu ya di 2 mingguan lah idealnya. Ketika sudah lebih dari itu, kalau lo nyimpannya nggak benar, otomatis akan berkurang karena juga ada oksidasi, terus juga mungkin ada residu dari coil yang lo pakai di sini, terus residunya masuk ke botol dan itu merusak rasanya juga bisa jadi. Atau kelamaan disimpan dengan kondisi yang nggak ketutup rapat, itu juga bisa pengaruh. Jadi kayak istilahnya liquidnya nggak homogen lagi lah. Oke. Soalnya kalau gue pakai botol plastik itu gue seminggu. Nah, lo ngerasa ada perubahan rasa nggak seminggu? Belum. Belum ada. Biasanya setelah 2 mingguan tuh. 2 minggu baru ada. Tapi nggak bakal nyampe 2 minggu sih liquid gue. Iya. Biasanya jadi gue pasti seminggu. Nah kalau botol 60 kayak kaca gitu gue 3 hari kali ya? Enggak, 3-4 hari. Ya tapi kalau misalnya mungkin kasusnya adalah gini, lu tipenya orangnya doyan beli liquid, jadi beli ini baru seperempat, beli lagi gitu. Nah, itu juga Nah, bisa itu sih. mungkin penyimpanannya harus lu benerin. Antara lu invest beli humidor, humidifier gitu, lu taruh di yang kedap udara tuh mungkin bisa ngejaga. Tapi kalau ditaruh di Atau- kulkas akan gitu. Kulkas sebenarnya dia kedap juga. Gue pernah nanya, sebenarnya ada juga yang bilang nggak apa-apa karena kulkas itu kan dingin, dia lebih memperlambat perubahan molekul di liquidnya Iya, katanya. iya. Tapi Kayak makanannya mungkin ditaruh kulkas iya, juga lama kan. lebih Yang awet. yang di atas Iya, ada iya. di freezer. Tapi kalau liquid misalkan kita kulkas nih, mesti keluarin. Dia kan dingin kan. Nanti kan kalau misalkan kita keluar lagi dia cair, misalkan kayak Ya, kondensasi balik kan. lagi ke suhu kamar Ah, lagi. Itu akan mempengaruhi si fiber nggak? Gue belum pernah coba sih. Ya kita Cuman, coba abis ini ya. boleh aja, coba nanti kita tes ya. Kira-kira kalau misalnya ditaruh di tempatnya di kulkas, begitu kita keluarin kita langsung drip gitu kan? Iya. Cuman gue juga bingung juga deh, soalnya kan karena dari suhu dingin terus kita panasin di sini akan ada reaksi harusnya ya. Siapa tahu ada Oke, dingin sama. gitu. Itu kan Soalnya gini, kalau kalau rokok aja, rokok tuh ditaruh di kulkas freezer rasanya beda loh, lebih Oh kuat gitu? rasanya. Oh gitu? Iya. Gue baru tahu deh. Ini udah ada yang pernah bikin videonya, gue pernah nonton juga. Nah, masa liquid nggak kan bahannya kurang lebih turunan nikotin juga kan? Iya, tapi Pasti ada perubahan rasa. Oke, itu langsung pas lagi dingin-dinginnya langsung disikat tuh. Iya. Ya kan, nah ini Kamu kalau misalkan sendiri lah ya? disikat, Oh iya udah. terserah sih mau gini juga nggak apa-apa, tapi gini juga nggak apa-apa. Ini di Iya, nah kalau misalkan benar-benar habis, misalkan dari kulkas nih dikeluarin, kan itu kan pasti lama-lama dia kan aku dembun gitu Iya. kan. Udah, kita video minggu depan aja, ini bukan pertanyaan dia soalnya. Ya udah. Ya, tapi jadi penasaran aja. Minggu depan kita cobain. Yang terakhir nih, Nah, nih ya, Nih ya. ini paling mantap nih Pertanyaan paling sangat banyak. siapa? Ridwan yang ngomong. Ridwan yang ngomong aja, Ridwan yang ngomong. Yang paling terakhir, Paling terakhir. coba dibaca. Di grup. Nah, Di grup apa? Grup aja. Ternyata bukan grup, ternyata screenshot. Bagus. mana grup? iya. Murahan vape daripada rokok. Wah. Sama aja sih Sebenarnya sama aja, tergantung bagaimana. Tergantung lu. sih. Iya. Tergantung makainya ya. Enggak sih, nggak tergantung makanya juga. Karena kalau misalnya, let's say sebungkus rokok, lu santai. Pas nge-vape pun, lu bakal santai juga. Nge-vape. Jadi sebenarnya kita balik lagi ke harga dan kita taruh set patokan lah. Let's say ini liquid 180.000, 100 mili. 100 mili, Habisin 2 minggu. habisin 2 minggu. Baik seminggu deh. Iya, seminggu lah. Seminggu lah. Ya udah kalau seminggu paling cepat. Ya rokok kan 25-30.000, ambil Ya, tengahnya ya. 30.000. 30.000 kali seminggu 210. 1. Iya. 210.000 ya lebih murah vape. Lebih murah vape. Memang awalnya lebih mahal karena lo harus beli Iya, device-nya dulu. device-nya Betul.
Tapi kan sebenarnya device lo bisa milih juga, lo nggak harus beli device yang mahal dulu. Iya. Kalau Tapi gitu. kalaupun lu investasi device di awalnya mahal, ya akan in the long run kedepannya akan lebih murah gitu loh. Betul. Karena lo udah spending gede di awal, tapi lo dapetin maksimal rasa daripada lo beli yang harganya yang biasa aja, ternyata lo nggak puas dengan rasanya, lo harus beli lagi kan? Sama Iya. aja ngomong. Berarti lebih murah mana? Vape lebih atau murah. rokok? Lebih murah Tergantung vape. pemakaian. Enggak tergantung pemakaian. Lebih murah kalau dihitung tadi, ya. kalau misalnya ngerokoknya jarang, ya pasti ngevape juga nggak akan seintens itu lah. Iya. Ya. Kalau misalnya dihitung sama Oke. dalam pemakaian seminggu lebih murah vape. Kalau gua dibanding dulu tetap masih lebih murah vape. Nah, Kalau gue. dan ke poin tadi, mod ada yang murah, ada yang mahal. Ya, biasanya mod semakin mahal, harga jualnya bertahan gitu. Betul. Iya. Hexom. Masuk ke pertanyaan terakhir kita. Nge-vape pakai Hexom pasti enak.